Selain itu, dia juga membuat beberapa action. Hai semua, saya Wirni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kamu yang belum subscribe YouTube channel saya, kamu boleh tekan like, lonceng, dan komen supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Hari ini saya akan cerita tentang satu potret gambar yang terkenal pada masa dahulu. Dikatakan juga potret ini pernah dicuri oleh seorang penjaga museum tersebut. Namun dapat juga dikembalikan selepas 2 tahun berlalu. So, kalau kamu mau tahu apa kisah untuk kali ini, siapakah orang di potret itu, stay tengok video saya karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Potret Mona Lisa. Potret Mona Lisa telah dinobatkan sebagai lukisan paling terkenal di dunia. Mona Lisa telah menarik lebih daripada 6 juta pengunjung ke The Louvre setiap tahun. So, siapakah pelukis Mona Lisa? Dia ialah Leonardo da Vinci. Bukannya Da Vinci yang yang penyanyi Korea, bukan itu Atau nama Italinya Leonardo di Serprio da Vinci, yang berarti Leonardo anak lelaki Prio dari Vinci. Ia lahir pada 15 April 1452 di Anciano Vinci, Republic of Florence. Bapaknya Ser Prio da Vinci merupakan tuan tanah dan tukang yang paling kaya di sana. Manakala ibunya, Caterina, merupakan seorang anak gadis petani. Dan memang dari kecil Leonardo sudah diajar untuk melukis. Dia juga pernah menjadi anak murid kepada seorang pelukis, Andrea del Verrocchio. Masa itu sekitar tahun 1466. Semasa Leonardo berumur 14 tahun. Setelah Leonardo meningkat dewasa, dengan kerajinannya mencoba sesuatu membuatkan dia menjadi terkenal sebagai seorang painting, drawing, sculpting, science, engineering, dan anatomy. Selain itu, dia juga membuat beberapa karya seperti Virgin of the Rock, Lady with an Ermine, The Vitruvian Man, The Last Supper, Salvator Mundi, yang keenam Mona Lisa. Tetapi selepas 3 tahun potret Mona Lisa ini menjadi terkenal, Leonardo da Vinci disahkan meninggal dunia. Dikatilnya pada tarik 2 Mei 1519 semasa dia berumur 67 tahun di Kingdom of France.
Mona Lisa merupakan sebuah karya agung lukisan Leonardo da Vinci semasa abad ke-15 dan kini telah disimpan di sebuah Museum Louvre, Paris, Prancis. Lukisan Mona Lisa menjadi populer karena hasil seninya yang menampakkan lukisan itu seperti bernyawa. Lukisan ini mengambil 4 tahun untuk menyiapkannya, namun tidak pernah lagi disiapkan selepas Leonardo pergi. Itulah sebabnya wanita di lukisan ini tidak ada kening, tak ada bulu mata dia. Dan kalau kamu tengok di latar belakang ini gambar, dia kelihatan pudar sebab belum siap sebenarnya. Namun begitu, lukisan potret ini juga telah dicatatkan lukisan yang pertama menggambarkan landscape bayangan dan perspektif udara. Oleh itu pada tarikh 21 Agustus 1911, seorang bekas pekerja di Museum Louvre, Vincenzo Perugia, di mana dia telah mencabut lukisan Mona Lisa daripada dinding museum tersebut. Lalu dia membawa potret itu pulang ke rumah. Sampaikan tiada orang perasan yang potret ini telah hilang. Tiada orang tahu siapa yang mengambilnya potret ini. Karena pada masa itu tiada sistem canggih seperti CCTV, telepon bimbit yang canggih. Namun hanyalah melalui akhbar. Case Mona Lisa ini, dia punya potret nih, disebarkan di sana. Dan setiap orang yang membaca akhbar tersebut akan mengatakan, apalah yang menarik sangat tentang potret Mona Lisa nih. Ianya sekadar gambar pun. Ada juga yang cakap, oh mesti yang yang senyuman dia nih buat orang geram. Oleh itu selepas 2 tahun kemudian, Perugia akhirnya berjaya ditangkap. Lalu apabila dia disoal siasat, ditanyakan mengapa kau ambil potret ini. Terus dia cakaplah, saya jatuh cinta sebenarnya dengan potret ini. Bukan itu saja alasan dia mau pulangkan potret ini di Italia, tempat asalnya si Leonardo. Tapi sebenarnya kalau potret ini ada di Italia, mereka pun tidak berhak untuk mendapatkannya. Sebab Leonardo sendiri telah menjual potret ini ke Prancis, raja di Prancis. So, si Perugia dia tahu tentang ini cerita sebenarnya. Lalu dia pun dipenjara. Kesudahannya potret Mona Lisa, selepas 2 minggu penemuan, potret ini tiba-tiba meningkat. Dia punya peminat. Susah mau cakap. Mona Lisa membawa sebuah legenda yang menarik. Kisahnya tersebar luas melalui akhbar, buku, dan kerap dicakap oleh masyarakat di sana. Ada misteri dan aneh di sebalik potret ini. Potret biasa ini pada mulanya hanya dipandang begitu saja. Dan selepas dia hilang 2 tahun lebih, dia ditemukan tiba-tiba. Potret ini mendapat pujian banyak orang, terutama di dunia seni. Mona Lisa ialah sebuah lukisan minyak yang mempermodelkan seorang wanita yang sedang duduk dengan senyuman yang membuat orang lain geram, serta latar belakang yang aneh dan menjadi tanda tanya semua orang. Oleh itu, selepas beberapa tahun, potret ini disimpan di Museum Louvre, membuatkan juga banyak orang yang mau mengkaji tentang gambar nih. Ada yang pelik dari gambar nih, orang bilang. So, kita sama-sama ambil tahu. Saya akan cakap 4 benda pelik yang terdapat atau dijumpai melalui potret ini. Yang pertama,
pada tahun 2010, pengerusi jabatan kuasa kebangsaan warisan kebudayaan di Italia, yaitu Silvano Vanzetti, telah mendakwa melihat beberapa huruf di kedua-dua mata potret ini. Ataupun dia cakap tanda tangan, ada tanda tangan. Saya pun udah tengok juga, tapi macam betul-betul ada, macam bukan huruf dia. Mata sebelah kanan ada lukisan macam lakaran seperti L, V di mata kanan dia. Di mata kiri ada huruf macam C, macam D, macam I. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan Museum Louvre mengatakan mungkin itu kesan daripada cahaya matahari, mungkin itu rekahan kecil melalui cat. Tak dapat buktikan sebab orangnya pun sudah meninggal, dia pun tidak dapat bahas. Yang kedua, latar belakang yang aneh. Kalau kamu tengok betul-betul nih latar belakang, terdapat dua tempat yang dijumpai dalam potret ini, di mana sebelah kiri ada penampakan jambatan, sebelah kanan ada jalan raya yang tidak lurus, artinya bengkok-bengkok. Disebabkan potret ini tidak siap, semua keadaan lukisan tidak terurus dan banyak benda pelik yang dijumpai di potret ini, termasuk menjadi tanda tanya di mana tempat ini dilukis. Tiada orang tahu di mana kedudukan wanita dalam gambar ini duduk sebenarnya, di mana tempat dia, tiada orang tahu. Nomor 3, benarkah kata orang potret ini ada pemilik dia? Menurut cerita, sekitar tahun 1503, setelah Leonardo kembali ke kampung halamannya di kota Florence, Italia, Leonardo telah mendapat tugasan dari seorang bangsawan, Francisco dari Bartolomeo, untuk melukis potret istri ketiganya yang bernama Lisa Antonio Maria Dil Noda Grigliardini. Sesungguhnya Leonardo da Vinci telah menyelesaikan lukisan ini dengan mengambil masa 4 tahun untuk menyiapkannya. Setelah berusaha melakukan yang terbaik dengan potret ini, lama-kelamaan Leonardo menjadi obses dengan lukisan Mona Lisa, sehingga kan potret ini akan dibawa kemanapun Leonardo pergi. Dan yang anehnya, Leonardo da Vinci tidak menyerahkan lukisan ini ke pemesan. Dengan alasan yang misteri, Leonardo pun membawa potret ini berhijrah ke Prancis pada tahun 1516. Oleh itu, sebelum Leonardo meninggal dunia, Leonardo telah menjual potret ini kepada Raja Prancis yang merupakan teman dekat King Francis pertama. Yang keempat, benda pelik yang keempat, bukan saja para seni, dari pihak perubatan pun tiba-tiba tertarik untuk mengkaji potret ini. Pada tahun 2010, seorang dokter dari Italia mengatakan terdapat bengkak di celah mata potret ini. Lalu didiagnosis bahwa wanita dalam potret ini mempunyai gangguan kesehatan, yaitu kolesterol yang tinggi. Selain itu, melalui riak wajahnya Mona Lisa, dokter mengatakan yang dia ini mengandung. Bukan itu saja, ada juga bahas dari dokter yang lain mengatakan wanita dalam potret ini kelihatan sedih dan seperti sering dikasari atau menjadi mangsa keganasan rumah tangga. So, itulah 4 misteri, benda yang pelik yang terdapat dalam gambar nih. Ada banyak sebenarnya, tapi itu yang menarik bagi saya.
Oke, dia yang best diperdebatkan sampai sekarang. Tiada siapa orang yang tahu siapa orang sebenarnya dalam gambar nih. Tapi ada juga beberapa teori pendapat dari semua orang tentang potret ini. Lukisan Mona Lisa atau nama dia dalam Itali La Gioconda dan namanya dalam Prancis La Gioconde. Nama dia pelik tapi unik. Nama Mona diambil dari bahasa Itali yang berarti nyonya atau my lady. Sedangkan nama Lisa diambil dari nama seorang istri bangsawan, yaitu Lisa Gherardini del Gioconda. Masa itu pada tahun 1503. Kononnya, menurut cerita, ada seorang bangsawan sutra Florentine Francesco del Gioconda, di mana dia telah meminta Leonardo untuk melukis istrinya yang ketika itu berusia 24 tahun. Juga menurut ahli sejarah, lukisan ini bertujuan untuk menghadiahkan kepada istrinya atas kelahiran anak kedua mereka, si Andrea. Namun kata Dr. Lillian dari Bell Labs mengatakan bahwa sebenarnya potret ini ialah potret Leonardo sendiri atau self-portrait. So, untuk membuktikan ucapannya Dr. Lillian, dia sendiri telah membuat satu uji kaji menganalisis menggunakan wajah Mona Lisa ini dan juga wajahnya si Leonardo menggunakan komputer, dan hasilnya ya sama. Sebenarnya banyak orang yang memperdebatkan ikut mengatakan tentang siapa sebenarnya Mona Lisa ini. Ada yang cakap dari sini, ke sini pergi atas itu mukanya si Lisa. Tapi dari sini pergi bawah itu ikut muka mamanya si Leonardo. Ada juga mengatakan sebenarnya potret ini pada mulanya lelaki yang bernama Gian, merupakan pembantunya Leonardo selama 20 tahun. Ada juga mengatakan pada mulanya potret ini ialah pemandangan yang indah. Oleh itu sampai sekarang tiada orang tahu siapa sebenarnya orang di potret ini. So, itulah ceritanya tentang potret Mona Lisa. Saya harap kita sama-sama belajar sesuatu dari kisah ini, potret Mona Lisa. Dengan itu, apa pendapat kamu untuk kisah dan story kali ini? Sila komen di bawah. Kalau kamu ada kisah atau story yang kamu usah cover lepas nih, sila komen di bawah. See you all in the next video. Saya Werni. Thanks for watching.